I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada video kali ini saya akan membahas teori pilihan karir yang dikembangkan oleh John Holland dan Nico. Nah, yang akan pertama kita bahas yakni adalah teori pilihan karir oleh John Holland. Jadi teori pilihan karir yang dikembangkan oleh John Holland adalah salah satu teori pengembangan karir yang paling banyak diteliti dan diterapkan. Nah, terdapat beberapa faktor kepribadian yang mendasari pilihan karir. Teorinya mendalilkan bahwa orang memproyeksikan pandangan dunia dan pekerjaan ke jabatan-jabatan dan membuat keputusan karir yang memuaskan orientasi pribadi pilihan mereka. Nah, jadi teori ini menggabungkan beberapa konstruksi dari psikologi kepribadian, perilaku kejuruan, dan psikologi sosial termasuk teori persepsi diri dan stereotip sosial. Jadi, penerapan teori pilihan karir Holland melibatkan penilaian individu dalam hal 2 atau 3 tipe kepribadian yang menonjol dan kemudian menunjukkan tipe masing-masing dengan aspek lingkungan dari karir potensial. Jadi, teori ini memprediksi bahwa semakin tinggi derajat kesesuaian antara karakteristik individu dan pekerjaan, maka semakin baik potensi untuk hasil positif terkait dengan karir, termasuk kepuasan, kegigihan, dan prestasi. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, teori Holland telah memandu penilaian kepentingan karir, baik di Amerika Serikat maupun internasional. Nah, di sini teori Holland menawarkan kerangka tipologi sederhana dan mudah dipahami mengenai minat dan lingkungan karir yang dapat digunakan dalam konseling dan bimbingan karir. Nah, jadi di sini Holland mendalilkan bahwa minat vokasional adalah ekspresi kepribadian seseorang dan bahwa kepentingan kejuruan dapat dikonseptualisasikan ke dalam 6 tipologi, yaitu realistis, investigasi, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, jadi jika tingkat kemiripan seseorang dengan 6 kepribadian dan jenis minat dapat dinilai, mungkin untuk menghasilkan kode 3 huruf misalnya SIA atau RIA untuk menunjukkan dan merangkum minat karir seseorang. Huruf pertama dari kode tersebut adalah jenis minat utama seseorang yang kemungkinan akan memainkan peran utama dalam pilihan dan kepuasan karir. Nah, huruf kedua dan ketiga adalah tema minat sekunder dan kemungkinan besar akan memainkan peran yang lebih rendah namun tetap penting dalam proses pilihan karir. Jadi, teori pilihan karir John Holland atau dikenal dengan teori Riasek menyatakan bahwa dalam memilih karir, orang lebih suka pekerjaan di mana mereka bisa berada di sekitar orang lain yang seperti mereka. Mereka mencari lingkungan yang akan memungkinkan mereka menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka, serta mengekspresikan sikap dan nilai-nilai mereka sambil mengambil masalah dan peran yang menyenangkan. Perilaku ditentukan oleh interaksi antara kepribadian dan lingkungan. Holland menegaskan bahwa ada keterkaitan antara karakter kepribadian, lingkungan, dan pekerjaan yang memungkinkan mereka mengasah keterampilan dan kemampuan, mengungkapkan sikap dan nilai-nilai yang mereka yakini serta hal-hal sejenis lainnya. Karir ditentukan oleh interaksi antara kepribadian kita dan lingkungan dalam Theory of Career Choice karya John Holland. We want jobs with people like us.
Holland menegaskan bahwa orang-orang dari tipe kepribadian yang sama yang bekerja sama dalam suatu pekerjaan menciptakan lingkungan yang cocok dan menghargai tipe mereka. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas penjelasan mengenai 6 tipe kepribadian yang disebutkan dalam teori karir John Holland. Nah, yang pertama adalah tipe kepribadian realistik. Jadi, orang yang memiliki tipe kepribadian realistik, ia akan suka bekerja terutama dengan tangan, membuat, memperbaiki, merakit atau membangun sesuatu menggunakan dan mengoperasikan peralatan alat atau mesin. Nah, seringkali suka bekerja di luar ruangan. Nah, adapun pekerjaan dengan komponen realistik, misalnya pilot, petani, hortikultura, pembangun, insinyur, personel angkatan bersenjata, mekanik, tukang melapis, listrik, teknologi komputer, penjaga taman, olahragawan, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah tipe kepribadian investigatif. Jadi, orang yang memiliki tipe kepribadian tersebut suka menemukan dan meneliti ide, mengamati, menyelidiki, dan bereksperimen, mengajukan pertanyaan, dan menyelesaikan masalah. Kemudian, ada beberapa pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian investigatif, seperti ilmu pengetahuan, penelitian, pekerjaan medis dan kesehatan, ahli kimia, ilmuwan kelautan, teknisi kehutanan, teknisi laboratorium, medis atau pertanian, dan ahli zoologi. Nah, selanjutnya tipe kepribadian artistik. Jadi, orang yang memiliki tipe kepribadian artistik suka menggunakan kata-kata, seni, musik, atau drama untuk berkomunikasi, melakukan atau mengekspresikan diri, membuat dan merancang sesuatu. Nah, kemudian apa sih pekerjaan yang cocok dengan tipe kepribadian artistik? Baik, jadi ada beberapa pekerjaan dengan komponen artistik seperti artis, ilustrator, penulis buku, komposer, penyanyi, pemain instrumen, reporter, penulis, editor, penata rambut, dan perancang busana. Kemudian selanjutnya ada tipe kepribadian sosial. Jadi orang dengan tipe kepribadian sosial ini, dia lebih cenderung suka mengajar, melatih dan memberi informasi, membantu, mengobati, menyembuhkan, dan melayani, peduli dengan kesejahteraan diri dan kesejahteraan orang lain. Nah, kemudian pekerjaan yang cocok dengan mereka yang memiliki tipe kepribadian seperti guru, perawat, asisten perawat, penasehat, petugas polisi, pekerja sosial, tenaga penjualan, petugas layanan pelanggan, pelayan, dan sekretaris. Nah, selanjutnya ada tipe kepribadian enterprising. Jadi orang yang memiliki tipe kepribadian tersebut, mereka suka bertemu dengan orang lain, kemudian memimpin, berbicara dan mempengaruhi orang lain, mendorong orang lain, dan bekerja dalam bisnis. Nah, kemudian ada pun beberapa pekerjaan yang cocok dengan mereka yang memiliki tipe kepribadian enterprising seperti tenaga penjual, pengacara, politisi, akuntan, pemilik bisnis, eksekutif atau manajer, agen perjalanan, musik atau promotor olahraga. Nah, kemudian yang terakhir ada tipe kepribadian konvensional. Nah, orang yang memiliki tipe kepribadian konvensional, mereka itu suka bekerja di dalam ruangan dan pada tugas-tugas yang melibatkan pengorganisasian dan akurasi. Nah, mengikuti prosedur, bekerja dengan data atau angka, pekerjaan perencanaan dan acara. Kemudian pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian konvensional ini, jadi mereka cocok bekerja menjadi resepsionis, pekerja kantor, pustakawan, petugas bank, operator komputer, toko, dan petugas pengiriman. Jadi itulah tadi materi terkait dengan pemilihan karir
terkait dengan teori John Holland. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori Hopwood. Nah, jadi pemilihan jabatan dimulai dengan adanya kesadaran bahwa pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan individu. Hal ini berlangsung terus sampai individu dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengetahuan tentang diri sendiri akan berpengaruh terhadap pemilihan karir. Dan hal ini diperkuat oleh pengetahuan tentang informasi jabatan. Di sini, Hopwood menekankan pilihan karir pada kebutuhan yang dimiliki seseorang, baik kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis, di mana kebutuhan akan dapat mempengaruhi seseorang memilih pekerjaan, sehingga timbul kepuasan atas terpenuhinya kebutuhan tersebut. Agar seseorang mempunyai pilihan yang tepat terhadap suatu pekerjaan, jabatan, atau karirnya, Hopwood mengemukakan 10 pokok pikiran yang kemudian dijadikan tulang punggung dalam teorinya. Jadi, butir-butir dari teori pemilihan jabatan menurut Hopwood diantaranya, yang pertama adalah pekerjaan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan atau untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan fisik dan psikologis. Setiap individu akan menghadapi kebutuhan fisik maupun psikologis yang memiliki pengaruh kepada individu bersangkutan yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, Hopwood menyimpulkan bahwa reaksi individu terhadap kebutuhan fisik dan psikologis memiliki pengaruh terhadap arah pilih jabatan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pekerjaan. Jabatan atau karir yang dipilih adalah jabatan yang diyakini bahwa jabatan itu paling baik untuk memenuhi kebutuhannya. Individu memilih pekerjaan, jabatan atau karir adalah jabatan yang paling memenuhi kebutuhan yang paling diinginkan. Individu yang merasa mempunyai kebutuhan yang kuat akan merasa aman, akan menunjukkan perhatian terhadap pekerjaan-pekerjaan yang cenderung memenuhi kebutuhannya. Ia akan mencari pekerjaan yang memberikan kepastian penghasilan daripada pekerjaan yang kurang pasti penghasilannya. Meskipun alternatif terakhir ini mungkin memberikan penghasilan yang jauh lebih tinggi. Nah, jadi seseorang yang merasa kuat akan kebutuhan status dan penghargaan orang lain akan mencari kedudukan yang dapat memenuhi kebutuhan ini. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah segala kebutuhan dapat diamati secara jelas atau hanya dirasakan secara samar-samar. Yang keduanya ini berpengaruh di dalam pemilihan jabatan. Jadi, individu yang menyadari mengapa ia tertarik kepada pekerjaan-pekerjaan tertentu dan menolak yang lain banyak tergantung sejauh mana ia memahami dirinya. Seseorang dapat menyadari dengan jelas faktor-faktor motivasi yang menyebabkan ia memilih sesuatu pekerjaan. Sebaliknya, ada orang menyadari bahwa pekerjaan itu menyenangkan dan menarik baginya tanpa memahami apa yang mendorong dia ke arah pekerjaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah jabatan atau karir tertentu dipilih seseorang apabila untuk pertama kali dia menyadari bahwa jabatan itu dapat membantunya dalam memenuhi kebutuhannya. Orang menyadari tentang berbagai jenis pekerjaan dengan berbagai jenis situasinya. Dan secara langsung, dia akan menyadari bahwa pekerjaan itu dapat memberikan pengalaman yang memuaskan. Dan ada pula yang memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan atau dapat disebut dengan pengalaman tersebut mengecewakan, yang mengakibatkan seseorang akan tertarik atau menghindari pekerjaan tertentu. Jadi, menurut Hopwood, pada saat inilah pemilihan jabatan baru dimulai. Kebutuhan yang timbul mungkin bisa diterima secara intelektual, yang diarahkan untuk tujuan tertentu. Kemudian yang kelima adalah pemilihan pekerjaan.
jabatan atau karir akan menjadi lebih baik apabila seseorang lebih mampu memperkirakan bagaimana sebaiknya jabatan yang akan datang itu akan memenuhi kebutuhannya. Jadi, kemampuan kita untuk antisipasi tergantung atas pengetahuan kita terhadap diri kita sendiri. Pengetahuan kita mengenai jabatan atau kemampuan kita untuk berpikir secara jernih. Apabila rentangan yang ada sempit dan kualifikasi untuk memasuki setiap pekerjaan rendah, orang mungkin dapat berhasil atas dasar mencoba-coba. Nah, sebaliknya apabila rentangan pekerjaan sangat luas dan memerlukan program latihan yang kompleks, serta lama sebelum seseorang memasukinya, maka metode tryout biasanya tidak memadai. Jadi yang lebih baik adalah jika dia dapat mengetahui sepenuhnya ciri-ciri pribadinya sendiri, kebutuhannya, dan juga sifat dan ciri-ciri pekerjaan pada umumnya, dan kedua bidang pengetahuan ini dipadukan dalam proses penentuan pilihan. Yang keenam adalah informasi mengenai diri sendiri mempengaruhi pilihan pekerjaan, jabatan atau karir, karena dengan demikian seseorang akan mengetahui apa yang diinginkannya dan ia mengetahui pekerjaan yang tepat bagi potensi dirinya. Kemudian yang ketujuh adalah informasi mengenai jabatan akan membantu dalam pemilihan jabatan, karena informasi tersebut membantunya di dalam menemukan apakah pekerjaan-pekerjaan itu dapat memenuhi kebutuhannya dan membantunya untuk mengantisipasi seberapa jauh kepuasan yang dapat diharapkan dalam suatu pekerjaan bila dibandingkan dengan pekerjaan lain. Kepuasan pemilihan dibandingkan dengan pekerjaan, akan tetapi apabila seseorang berhasil menguji pengetahuan mengenai kelemahan dan kekuatan diri sendiri dengan pengetahuan tentang jabatan dan ciri-cirinya. Meskipun seseorang mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang sifat-sifat pribadinya sendiri, pengetahuan ini kurang bermanfaat untuk menyusun rencana vokasional apabila tidak diperoleh pengetahuan tentang jabatan. Sehingga dua jenis informasi ini dapat diperbandingkan dan dipasangkan serta dipadukan. Nah, kurangnya pengetahuan mengenai rintangan pekerjaan yang luas jelas mempunyai pengaruh atas pemilihan pekerjaan seseorang itu, dan dia tidak dapat memilih sesuatu pekerjaan karena dia sama sekali tidak mengetahuinya. Nah, kita mengambil contoh, misalnya banyak konselor yang menghadapi anak-anak yang menunjukkan minatnya dalam jabatan insinyur, sebab mereka merasa akan lebih puas apabila akan melakukan pekerjaan luar dan tidak menyadari bahwa para insinyur yang sukses akan menempatkan dirinya yang sebagian besar menghabiskan sebagian besar waktunya terbatas di atas mejanya. Baik, jadi yang kedelapan adalah kepuasan dalam pekerjaan tergantung pada tercapai atau tidaknya kebutuhan seseorang. Jadi tingkat kepuasan ditentukan oleh perbandingan antara apa yang diperoleh dan apa yang diinginkan. Jika suatu pekerjaan memenuhi kebutuhan psikologis dan fisik yang dianggap sangat penting bagi individu, maka ia akan merasa senang atau mendapat kepuasan karena pekerjaan itu. Nah, sebaliknya, jika pekerjaan tersebut tidak dapat memuaskan dan memenuhi kebutuhan tertentu, maka yang bersangkutan merasa tidak puas dan kecewa. Nah, ini biasanya orang tersebut akan menunjukkan ketidaksenangannya terhadap pekerjaan. Jadi, perbandingan antara apa yang diinginkan dan apa yang diperoleh akan menentukan kepuasan terhadap sesuatu yang diinginkan. Selama perbandingan ini dapat dipelihara, maka seorang pekerja akan selalu terikat dengan pekerjaannya tanpa melihat pekerjaan lain. Nah, yang perlu ditekankan di sini ialah bahwa kepuasan bukan semata-mata berdasarkan uang yang diterima,
melainkan termasuk juga bagaimana seseorang memandang dirinya, bagaimana orang lain memandang, melihat, atau menghargai pekerjaan. Jadi pentingnya pekerjaan yang dilaksanakan dan variabel-variabel yang lain seperti pakaian, titel yang dipergunakan. Nah, kemudian yang selanjutnya poin ke-9, kepuasan kerja dapat diperoleh dari suatu pekerjaan yang memenuhi kebutuhan sekarang atau dari suatu pekerjaan yang menyajikan terpenuhinya kebutuhan di masa mendatang. Baik ahli psikologi maupun ahli sosiologi menyatakan adanya kecenderungan orang untuk bekerja ke arah sasaran dan tujuan jangka panjang yang dapat dipenuhi dengan melakukan usaha dan menunggu dalam jangka waktu lama. Istilah kepuasan yang tertunda seringkali digunakan untuk menyatakan kesedihan, untuk menunda sampai masa depan yang tidak terbatas, asalkan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan. Nah, kemudian yang ke-10, pilihan pekerjaan selalu dapat berubah apabila seseorang yakin bahwa perubahan tersebut lebih baik untuk pemenuhan kebutuhannya. Nah, jadi besarnya kepuasan yang dirasakan oleh pekerja merupakan perbandingan antara pemenuhan kebutuhan dengan apa yang kita harapkan. Apabila salah satu faktor ini berubah, maka jelaslah bahwa perbandingan juga ini akan berubah. Nah, jika pekerjaan kurang memberikan kepuasan karena suatu alasan, maka keseimbangan yang semula menjadi terganggu sehingga membuat pekerja yang bersangkutan akan pindah pekerjaan jika dia melihat bahwa jabatan yang lain itu memberikan pemenuhan yang lebih besar. Serupa dengan itu, karena setiap individu selalu mengamati perubahan, maka sangat memungkinkan kebutuhan atau keinginan yang dirasakan oleh seseorang akan berubah pada saat akan menghadapi pengalaman-pengalaman yang baru. Baik, jadi itulah tadi materi mengenai pemilihan karir menurut John Holland dan Hopwood. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.